Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baik rekan-rekan, sahabat-sahabat calon pengantin yang hari ini kita setiap hari Selasa ada bimbingan atau nasihat calon pengantin. Jadi nasihatnya atau bimbingannya ada dua biasanya. Yang pertama dari segi keagamaan, tadi sudah setengah jalan atau setengah jam sudah disampaikan Ustaz Arianto. Saya hanya menambahkan saja dari keagamaannya. Kemudian nanti setelah ini baru dari dinas kesehatan atau puskesmas. Mudah-mudahan jam sekarang jam 9.41, berarti kurang lebih 20 menit lagi atau 10 biasanya hadir mereka, ya. Jadi saya manfaatkan tambahan bimbingan ini dalam 20 menit ini. Tinggal lagi sekarang kita pilih judul, ya. Tadi sebagian sudah saya sampaikan judul-judul yang sudah kita bahas untuk calon pengantin yang lalu. Kalau mau dibahas itu lagi bisa, tapi bukan, orangnya kan tentu beda sebetulnya. Orangnya beda. Kalau itu judulnya pun bisa juga, tapi kan biar aja jalan terus kan. Saya tertarik dengan 10 sakinah tadi. Saya kira Apa aja itu? yang banyak sama. Kalau lain nanti dua judul berarti. Itu aja dulu ya. Nah, berarti kita bahas sakinah per huruf, ya. Oke. Baik, materi kita pada hari ini adalah sakinah. Nah, sakinah itu secara bahasa artinya tenang. Jadi yakinkan pada diri kita calon pengantin ketika kita akan menikah itu sesuai dengan surah Al-Quran ayat firman Allah Ar-Rum ayat 21. Pertanyaannya, siapa yang sudah hafal boleh pulang duluan. Ada yang tidak hafal? Atau Bapak kasih hadiah? Bapak dia bertiga ini ada. Tapi apanya aja, casingnya. Mahal depotnya. Ya, kira-kira ada yang hafal surah Ar-Rum ayat 21. Itu sering disampaikan Ustaz kalau kita nanti menyaksikan teman kita yang sedang menikah. Nah, nanti di situ sering nasihat pengantin biasanya kuat atau orang-orang tokoh agama menjelaskan surah Ar-Rum ayat 21. Silakan. Kata hafal berarti memang nggak menjiwai ya. Nah, jarang nonton atau melihat teman yang menikah atau jarang sering mendengarkan nasihat perkawinan. Nyerah? Kalau belum nyerah, Bapak tunggu. Ada yang bisa, hadiah menunggu. Ada? Tidak ada. Nyerah? Nah, jelaskan. Kalau nyerah kita jelaskan. Surah Ar-Rum ayat 21 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Dan pada sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, menciptakan pasangan dari dirimu itu dari jenismu sendiri. Jadi artinya kelebihan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari kekuasaannya sebahagiannya menciptakan kita ini berpasang-pasangan yang pasangannya itu dari jenis kita sendiri. Artinya manusia sama. Ada nggak kita pernah mendengarkan manusia sama jin? Ada? Nggak ada. Nah, berarti memang nggak ada lah ya. Kalaupun ada pun horor itu kan. Pernah kemarin di iklan di YouTube itu Bapak tengok judulnya perkawinan manusia dan jin. Tapi apakah sudah jadi videonya apa enggak? Itu iklan kan? Iklan. Sampai begitu manusia menciptakan kreasi, ya, supaya apa? Sebagai tertarik mungkin ya. Nah,
Tuh, apakah ada manusia dengan hewan? Tidak ada juga, ya kan? Pernah dengarkan? Ada. Jadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi diciptakan dari jenis kita sendiri, ya. Litaskunu ilaiha supaya tentram kepadanya, aman dan tentram. Jadi kalau kita sudah merasa yakin pasangan yang sudah kita ta'arufi atau kita pacari, nah itu bahasa pasaran. Bahasa agamanya ta'aruf, ya. Kita saling kenal mengenal, ya. Itu artinya ta'aruf, pacaran. Walaupun kadang ta'arufnya terlalu lama, ya kan? Bisa ada sampai 5 tahun, ada 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Ujung-ujungnya begitu mau menikah berantakan, pacarannya lama. Nah, kalau ini ada yang sampai lama nggak? 5 tahunan ada? 10? 20? Nggak ada ya? Kalau bapak 3 minggu. Minggu pertama taruh, minggu kedua tetapkan tanggal, minggu ketiga menikah. Nah, itu 3 minggu. Taruhnya sampai menikah. Sekarang lagi pacaran. Nah, itu bedanya itu kan. Orang kan pacaran duluan, tapi lama-lama begitu mau nikah berantem, bubar. Nah, kita nikah dulu, baru sekarang pacaran sampai udah 2 anak dan sudah berapa tahun dari 2005? Berapa? Alhamdulillah. Berarti masih sakinah ya. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang dan aman kepadanya. Kemudian apalagi lanjutannya? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dijadikan kepadamu, ya, wa ja'ala bainakum mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih sayang. Cinta itu konotasinya menurut tafsir Al-Ausi bisa saja yang disebabkan faktor karena memang melihat yang nyata-nyata saja. Contoh, ketika kita melihat calon kita, pasangan kita, ya kita lihat apanya dulu? Yang nyata dulu kan, yang nggak nampak kan kita nggak tahu. Minimal kalau laki-laki disebut ganteng, ya. Perempuan disebut cantik, jangan dibalik. Nah, kadang-kadang bisa salah pula. Cewek dibilang ganteng, cowok dibilang jangan dibalik. Yang pas saja, cowok ganteng, cewek cantik. Jadi konotasi mawaddah, rasa cinta itu akan timbul disebabkan kita melihat pasangan dengan kenyataan yang ada. Kemudian selain cantik dilihat pula, oh dia kerja, bos pula lagi, manajer. Nah, itu bisa menimbulkan mawaddah. Rasa cinta itu timbul dikarenakan itu yang nyata-nyata yang kita lihat. Nah, itulah awalnya Allah menjadikan kita. Kemudian warahmah, kasih sayang. Setelah kita cinta, Allah jadikan juga kepada diri kita itu kasih sayang. Kasih sayang apa? Jalan. Tidak akan ada orang tua kepada anaknya itu yang tidak sayang, dan tidak ada juga anak kepada orang tua yang tidak sayang. Artinya apa? Sebagaimanapun lahir anak yang dilahirkan yang dilahirkan orang tua, ya kan? Maksudnya bagaimanapun kondisi anak yang dilahirkan orang tua itu, apakah anaknya itu baik atau tidak baik, cacat atau tidak cacat, pasti rasa warahmah itu ada, kasih sayang itu ada. Itulah namanya Allah ciptakan kepada kita. Nggak ada yang bangsa, oh begitu lahir tengok anaknya, oh ini bukan anakku nih, ada jalan. Ini anakku ini nggak sesuai. Nggak ada, apapun yang terjadi, itulah Allah timbulkan kepada manusia. Ya, seperti
Seperti itu gambaran. Nah begitu juga nanti kita ini ketika menikah, Allah timbulkan rasa kasih sayang kepada suami dan istri, istri dan suami. Nggak mungkin nggak ada. Tadi cinta sudah, lanjutannya kasih sayang. Masnya udah jam 12 terus belum pulang-pulang, tapi istri biarin aja, berarti warahmanya kurang. Kenapa? Nggak sayang berarti. Seharusnya apa yang dilakukan? Ya telepon. Nah, kalau nggak terlalu apa kali, sekarang WA dulu, ya kan? Atau kalau memang sudah saling percaya ya telepon lah, nggak apa-apa. Apalagi canggih sekarang kan, langsung bisa video call. Mas, di mana? Warung. Coba miss call. Coba video call. Langsung bisa. Nah, tapi kalau WA, Mas di mana? Di warung. Padahal di market. Mas di mana warung? Padahal bisa saja kalau WA. Tapi supaya yakin tadi video call. Betul nggak di warung ini? Telepon mana video? Wah, sampai begitu. Ya kan? Jadi itu menumbuhkan rasa saling percaya, ya. Jadi kasih sayang itu akan timbul nanti. Tidak akan ada ketika kita sudah menikah, tidak ada timbul rasa kasih sayang. Begitu ketika nanti kita mendengarkan, Pak, dihubungi ada dokter kan, istri bapak kecelakaan, apa rasa kita? Wah, langsung sibuk. Di mana rumah sakitnya? Tentu gitu. Tapi kalau rumah sakit, Pak, istri bapak di rumah sakit, biar aja. Itu udah aja. Dipertanyakan itu warahmanya. Kasih sayang ini dipertanyakan. Itulah tadi rasa kasih sayang timbul, diberikan Allah kepada kita. Itu gunakan, ya kan? Mawaddakum wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itulah tanda-tanda kebesaran supaya kita berpikir, ya kan? Kalau udah dikasih cinta sama kita, dikasih kasih sayang, berpikirlah kita pergunakan dengan sebaik. Oke, itu awal dari permulaan, ya. Jadi sakinah itu tadi artinya tenang. Ketika kita nanti sudah berkeluarga, kemudian kita merasa sakinah, dibilang orang itu kok sakinah ya, berarti kita merasa tenang. Apa itu tenang? Tidak ada keributan, ya kan? Tidak ada pertengkaran, tidak ada gencatan senjata seperti Israel sama Iran. Nah, nggak ada. Tapi kalau hari-hari rumbang-rumbung, tetangga pun bingung, ini apa ini? Israel cukup Israel sama Iran aja lah, kok di sini ada juga. Berarti tidak sakinah. Ya, kalau ada yang berantem kemudian bertengkar, berarti tidak sakinah. Nanti kiat-kiat sakinah itu ada, tapi sekarang kita artikan dulu per hurufnya. Yang pertama, sakinah itu ada 7 huruf, yaitu yang pertama syariat. Ya, kita cenderung melaksanakan syariat-syariat yang sudah diajarkan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jalankan sesuai dengan syariat. Apapun itu, ketika menikah, dalam hal apa? Ya semuanya aktivitas kita ini 24 jam itu gunakan untuk agama. Sesuaikan dengan syariat Islam, syariat Allah. Insya Allah sakinah. Misalnya sudah nanti berumah tangga lama, kemudian mendesak ada kebutuhan, mau pinjam, sesuaikan sesuai dengan syariat. Sampai situ diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus supaya sakinah. Kan semuanya udah ada aturannya, udah ada syariatnya, udah ada syariat. Dalam hal apapun, dalam hal berumah tangga, dalam hal kita kunjung mengunjungi, sampai begitunya udah diatur semua. Jangan jam 12 malam mau silaturahmi. Nah itu nggak syariat namanya itu, ya kan? Ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi sampai gitulah nanti supaya kita sakinah tadi.
Huruf yang pertama itu pergunakan semua aktivitas kegiatan kita ketika sudah berkeluarga sesuai dengan syariat yang disyariatkan. Paham gitu? Paham? Oke. Yang kedua, huruf sakinah itu adalah A. Dari S yang pertama syariat, yang kedua A. Setelah kita menikah, ketika kita ada rezeki mempunyai keturunan, itu namanya menjadi anak yang soleh. A-nya itu anak yang soleh. Sekarang kita masih anak yang soleh. Kenapa? Kita sudah berjalan dengan sesuai syariat ini, mau menuju ke suatu perkawinan. Semuanya sudah kita jalankan dengan syariat. Tapi karena kita belum ijab dan kabul, kita masih anak dari orang tua kita. Kita harus jadi anak yang soleh. Apa dan bagaimana anak-anak yang soleh itu? Yang pertama, ketika menikah, undanglah orang tuanya. Ya, namanya orang tua yang melahirkan kita. Kalau ada, kalau sudah almarhum, ya ziarah atau doakan, ya, supaya ya kita direstui, ya, namanya orang tua. Kita ini sekarang masih menjadi anak yang soleh. Nanti ketika kita sudah menikah, kita baru jadi orang tua ketika nanti kita ada keturunan anak. Itulah kita, begitulah apa regenerasinya tuh. Yang penting jadilah anak yang soleh. Ya. Kemudian yang ketiga, sakinah itu hurufnya K. K-nya itu komunikasi. Kalau misalnya beda suku, dia dipelajari, ya kan? Masa Arab, misalnya bahasa Jawanya apa? Jawa misalnya Padakan. Tapi bahasanya kira-kira menurut kita kasar, padahal itu baik gitu. Itu makanya komunikasinya memang harus paham dan tahu. Pelajari kembali komunikasinya. Yang ya. Ada yang beda suku. Ada ya? Ada yang suku Dayak. Suku Jawa lah ya banyak ya. Jawa sama Melayu. Nanti ketemu itu yang menurut kita itu kasar, padahal itu bagus. Tapi kalau kita nggak pelajari, kamu ngomong apa, mau kasar kali. Kalau kami di Medan misalnya Sumatera Utara, kau ini itu masih biasa gitu. Ya, sama kawan sama apa. Oh begitu kali. Tapi kalau kita nanti ke Jawa, ngomongnya kok kasar mas. Iya kan? Memiliki mbak, itu baru pas. Kalau udah tahu bahwa kasar, padahal sama kami nggak apa-apa, itu udah biasa. Jadi harus seperti itu, komunikasi nanti harus dipelajari dengan baik, ya. Jangan sampai miskomunikasi, ya kan? Lanjut. Yang ke huruf keempat, I-nya itu adalah ikhtiar. Ya. Ya, huruf yang keempat, I-nya ikhtiar. Ya, ikhtiar itu usaha. Nanti ketika kita menjalani keluarga, usahalah seperti yang sampaikan Ustaz Arianto itu, laki-laki ya usaha, ikhtiar. Kalau udah usaha nggak dapat, ya udah serahkan kepada Allah. Jangan nuntut banyak. Suami udah usaha dapatnya segini, ya terima, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya huruf yang ke berapa? 5. Ya, 5 itu N. Apa N? Niatkan ibadah. Ketika kita berkeluarga tadi, niatkan dari sekarang, niat kita itu ibadah. Bukan hanya nafsu belaka, itu sebentar aja. Tapi kita niat ketika kita mau menikah itu niat ibadah, semuanya membuahkan pahala. Nyuci pakaian suami niat ibadah, pahala. Ya kan? Suami nanti cari uang usaha, pahala. Kalau niatnya ibadah. Kemudian huruf selanjutnya apa?
A-nya itu adalah akhlakul karimah, ya. Ya, itulah kunci yang tertinggi, ya. Kita mempunyai akhlak baik kepada tetangga, kepada masyarakat. Akhlaklah, berakhlak yang baik. Tetangga kita kunjungi, silaturahmi. Kalau kita masak misalnya sayur yang banyak, kasihlah kuahnya, tapi jangan kuah betulan, ya kan? Isinya kasih juga, jangan kuah aja. Ya, itulah akhlak namanya. Nanti tukar-tukaran. Kemudian terakhir husnudzon. Apa husnudzon? Baik sangka. Jangan selalu kita berburuk sangka. Kalau berburuk sangka bahasa Arabnya suudzon. Kalau baik sangka, kalau suami misalnya belum balik telat sedikit aja husnudzon lah, jangan langsung wah ini pasti udah kesini nih, nah gitu. Baik sangka dulu, ya, supaya kita menjadi keluarga yang sakinah. Itu aja dari per hurufnya, karena waktu juga habis. Nanti dilanjutkan oleh Pak Jumri tentang teknis bagaimana ijazah dan kabul. Barangkali demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.